Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian lampiran data tenaga non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama, untuk lampiran pertama, di nama instansinya silakan diisi nama UPTD masing-masing. Misalnya Kecamatan Celong, silahkan diisi UPT Dinas Dikbud Kecamatan Celong. Selanjutnya untuk di kolomnya dari nomor 1 nomor, selanjutnya nick silahkan diisi sesuai nomor nicknya masing-masing, misalnya 520 berapa gitu, silahkan diisi sesuai nomor nick masing-masing. Nomor kakak juga silahkan diisi sesuai dengan nomor kakaknya. Selanjutnya untuk kolom 4 ini khusus untuk data tenaga honorer X kategori 2. Nomor pesertanya sudah jelas di situ, nomor peserta yang dulu pernah ikut tes, silahkan diisi nomor pesertanya berapa, ada di kartu masing-masing. Untuk statusnya bagi yang masih aktif silahkan diisi aktif, yang sudah meninggal silahkan diisi sesuai apa adanya. Nama lengkap sudah jelas, nama lengkap tanpa gelar. Misalnya Siti Fatimah SPD, tapi di sini ditulis Siti Fatimah saja. Terus tempat lahir diisi kode, silahkan cari di daftar kode pengisian yang sudah dikirim ke grup masing-masing. Untuk kode tempat lahir, cari kode Kabupaten Lombok Timur bagi yang lahir di Kabupaten Lombok Timur. Copy, selanjutnya untuk nama kabupaten atau kota, di sini Lombok Timur, tulis Lombok Timur. Tanggal lahir, untuk tanggal lahir hari, bulan, dan tahun. Ketik aja langsung 9, misalnya 9 Desember atau 31 Desember 1970 misalnya. 31/12/2000 atau 1987. Lanjut, untuk jenis kelamin sudah jelas, tinggal pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan silahkan diisi, kalau laki silahkan diisi, tinggal isi aja. Terus untuk kode pendidikan silahkan dibuka kode daftar kode pengisian pendidikan terakhirnya, misalnya dia S1 untuk pendidikan. Untuk sarjana
S1 kode pendidikan, kode sama nama, misalnya dia nama pendidikannya S1 ekonomi. S1 ekonomi. Kalau tidak ada, cari yang sesuai dengan kode pendidikannya. S1 ekonomi sumber daya dan lingkungan misalnya, tinggal di copy, paste di lampiran. Untuk nama pendidikan terakhirnya, S1 ekonomi sumber daya dan lingkungan. Nomor ijazah sudah jelas, silahkan diisi sesuai nomor ijazahnya. Tertera paling atas nomor ijazah, terus nama sekolah atau perguruan tinggi, misalnya Universitas Mataram. Tinggal diisi saja, terus tanggal lulus sudah ada juga, jelas tertera di ijazah masing-masing, ada di paling bawah di dekat tanda tangan, diisi hari, bulan, tahun. satu strip 02 misalnya 2020. Selanjutnya untuk jabatan, di sini pakai jabatan yang SK tahun 2021. Misalnya jabatannya sebagai guru ekonomi atau guru kelas, silahkan cari di kode jabatan. Guru kelas, kodenya 100-206, tinggal di copy dan dipaste di lampiran 1. Nama jabatannya, misalnya dia guru kelas, karena ini kode guru kelas, silahkan diisi guru kelas. Dan nomor SK sudah jelas juga, silahkan diisi sesuai dengan nomor SK-nya. Misalnya 814 garing 50 garing Dikbud garing 2021. Tanggal SK, di sini tanggal SK itu tidak boleh dibuat tanggal 1 atau tanggal merah. Tanggal SK biasanya dibuat di atas tanggal 1. Misalnya
tanggal 2 Januari 2021. Tanggal awal kerja harus dia 1 tahun, berarti tanggal 1 Januari 2021. Kalau dia dibuat tanggal awal kerja tanggal 2, berarti masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Silakan diisi tanggal 1 Januari 2021 dan selanjutnya tanggal akhir kerja 31 Desember 2021. Untuk unit kerja bagi yang di UPTD, silahkan diisi UPT Dinasdikbud kecamatan mana. Untuk sekolah silahkan diisi dengan sekolah tempat ngajar, misalnya SDN 1 Selong. Begitu seterusnya. Untuk kolom 1 khusus diisi SK 2021 aja atau SK yang terakhir saja. Dan di paling bawah nanti ditulis tanda tangan UPTD masing-masing, misalnya Selong 4 Agustus 2022. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Selong begitu seterusnya. Lanjut ke lampiran 2. Untuk lampiran 2 di sini diisi oleh semua. Di sini nama instansinya, misalnya dia UPTD Selong, silahkan diisi UPTD Selong. Nomor 1, nomornya dulu, nomor 1, terus NIK. Diisi NIK, silahkan diisi sesuai nomor NIK-nya. Nomor SK silahkan diisi nomor SK-nya dari SK yang terbaru sampai SK yang terlama. Di sini karena diminta SK 2021, yang pertama SK 2021, tanggal SK di sini tanggal, bulan, tahun. Tanggal awal kerja 1 Januari 2021, tanggal akhir kerja 31 Desember 2021. Untuk instansi penempatan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur, unit kerja penempatan, kalau dia di sekolah silahkan diisi, misalnya SDN 1 Selong, kode jabatan, apa nama jabatan yang pertama. Di sini tinggal di copy. Untuk jabatan terakhir, nama jabatannya bisa di copy dari lampiran pertama, diisi di jabatan terakhir di nama jabatan, terus selanjutnya penandatanganan SK. Kalau dia
SK-nya kepala sekolah silahkan diisi kepala sekolah. Kalau dia bupati silahkan diisi Bupati Lombok Timur. Untuk pembayaran honornya biasanya kalau bos sumber dananya dari APBN dan SK Bupati biasanya dari APBD. Begitu seterusnya. Ini nicknya diisi semua, bisa di copy dari pertama sampai SK-nya yang terakhir. Ini paling bawah nanti tanda tangan UPTD masing-masing. Ini bisa di copy yang lampiran pertama. Selanjutnya untuk lampiran 3 di sini lampiran 3 diisi oleh yang bersangkutan. Di sini namanya nama jelas, nama tenaga non ASN tanpa gelar. Di kolom-kolomnya nomor SK, tanggal SK, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, unit kerja penempatan, jabatan terakhir, kode, nama, penandatanganan SK, pembayaran. Di sini bisa di copy dari lampiran pertama atau diisi langsung nomor SK-nya berapa dari SK yang terlama. Dari nomor SK yang pertama, misalnya SK 2019, silahkan diisi hari, bulan, tanggal. Terus untuk tanggal awal kerja 1 Januari 2019, tanggal akhir kerja 31 Desember 2019. Untuk tanggal SK untuk tanggal SK, tanggal pembuatan SK itu tidak boleh dibuat tanggal merah karena tanggal 1 itu merupakan tanggal merah. Di sini kita misalnya tanggal 4 atau 3 atau 201 2019 kalau dia berubah pakai tanda petik aja 02 strip 01 strip 2019. Tanggal awal kerja harus dia tanggal 1 Januari 2019 dan tanggal akhir kerja 31 Desember 2019. Instansi penempatan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, unit kerja penempatan, unit kerja penempatan, nama tempat kerjanya, misalnya dia di sekolah, atau bisa di copy di lampiran kedua. Bisa diisi di sini unit kerjanya, kode jabatannya, bisa di copy dari lampiran 2, jabatan terakhirnya. Begitu selanjutnya jabatan terakhir, kode, nama, penandatanganan SK, pembayaran gajinya atau honorariumnya dari APBN maupun APBD. Bisa di copy dari lampiran kedua, dari kode sampai
pembayaran honorariumnya. Ini khusus diisi untuk yang bersangkutan, dari SK yang terlama sampai yang terbaru. Di data paling bawahnya di sini ditulis bisa Lombok Timur Agustus 2022, nama tenaga ASN, nama yang bersangkutan. Ini ditandatangan oleh yang bersangkutan. Untuk lampiran 3 ini di-print dan ditandatangan oleh yang bersangkutan, di-scan bersama bahan-bahan yang lain, dimasukkan di dalam map, dan dikumpulkan di UPTD masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.